Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Ngaji Bareng Cak Ipung. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimanakah hukum membunuh anjing. Jadi mungkin teman-teman sudah paham semua, sudah tahu semua bahwa anjing itu termasuk salah satu binatang yang hukumnya adalah najis ya. Bahkan najisnya tidak sembarangan. Bagi mazhab Syafi'iyah itu dianggap mughaladhah atau najis yang sangat berat. Nah, lalu kemudian apakah ketika dihukumi najis mughaladhah boleh untuk dibunuh seenaknya saja? Nah, ini mari kita bahas. Mohon teman-teman untuk menyimak sampai selesai ya, agar tidak terjadi salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Saya temukan di dalam kitab Kasyifatus Saja, ada di halaman 33 ya teman-teman. Ini kitab Kasyifatus Saja termasuk kitab yang sangat lumrah, yang sangat umum sekali digunakan di pesantren-pesantren ya. Ini karya Syekh Nawawi Al-Fadil, Syekh Nawawi Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi atau Syekh Nawawi Banten. Oke, saya langsung bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kalbu salah satu aksam. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu ya, bahwa hayawan itu mencakup manusia ataupun selain manusia, termasuk hewan atau binatang itu juga hayawan. Cuma bedanya kalau manusia itu dalam ilmu mantek disebut hayawan natik yang bisa berpikir, maka disebut manusia, insan. Tetapi kalau yang ghairun natik itu bisa masuk ke dalam kategori binatang. Jadi intinya sama-sama hayawan. Nah, hayawan ini terbagi menjadi dua macam. Ada hayawan yang muhtarom, ada hayawan yang ghairu muhtarom. Ya, jadi hayawan itu bukan hewan. Hayawan itu ya makhluk seperti manusia ataupun binatang. Hanya perbedaannya tadi, kalau manusia itu natikun yang berpikir, kalau yang binatang itu ghairu natikin, tidak berpikir tapi menggunakan insting dan naluri, tidak menggunakan akal pikiran. Nah, ada dua macam, ada yang muhtaram, ada yang ghairu muhtaram. Nah, kalau manusia seperti terutama orang muslim itu termasuk kategori muhtaram atau yang dimuliakan. Nah, bagaimana dengan anjing? Ya, jadi apakah kemudian ketika dia najis kemudian dihukumi ghairu muhtaram? Nah, ini belum tentu juga. Nah, kalau ghairu muhtaram itu adalah kalau di dalam tafsirnya ya, di dalam syarahnya, ghairu muhtaram itu wahwa ma la yahrumu qatluhu, sesuatu yang tidak haram untuk dibunuh. Nah, cuman saya tidak akan menyebutkan semuanya teman-teman ya, karena ini termasuk juga pandangan yang tergolong mengkhawatirkan terhadap pandangan orang awam, takutnya salah persepsi atau salah paham. Jadi intinya ada beberapa macam ghairu muhtaram atau makhluk atau hayawan yang termasuk tidak dimuliakan dan tidak haram untuk dibunuh. Ini ada beberapa macam, tapi tidak saya sebutkan satu persatunya karena takut menimbulkan salah prasangka, salah persepsi ya. Jadi terutama di kalangan orang awam itu banyak sekali yang mungkin menilai pandangan ini ekstrim dan terlalu berlebihan. Tetapi ya mau di mana lagi, mungkin ini syariatnya seperti itu. Jadi saya tidak akan bahas tentang ini karena saya juga mengkhawatirkan akan adanya salah paham di kalangan masyarakat. Saya langsung ke pembahasan ini saja, yaitu anjing. Anjing itu termasuk bagaimana? Apakah muhtaram atau ghairu muhtaram? Kalau muhtaram berarti haram dibunuh. Kalau ghairu muhtaram ini berarti boleh untuk dibunuh. Nah, di sini anjing itu terbagi menjadi 3 bagian atau 3 macam. Yang pertama adalah akurun, anjing yang galak, yang ganas, yang bisa melukai manusia. Hukumnya bagaimana? Wa hadza la khilafa fi adami ihtiramihi. Anjing yang galak, anjing liar ya, anjing hutan, tahu anjing hutan ya? Anjing hutan yang ya pokoknya yang serem itu, yang ukurannya kecil, nggak terlalu besar, tapi mereka selalu berburu dengan cara bergerombol, sehingga mangsa yang ada di depannya itu kemungkinan besar tidak akan selamat ya, tidak akan selamat, terutama ya rusa, kijang, itu yang biasa menjadi sasaran, zebra. Nah, anjing yang galak semacam itu ulama sudah bersepakat bahwa hukumnya ghairu muhtaram atau tidak dimuliakan. Fi adami ihtiramihi wa nadbi qatlihi, bahkan ulama menyebutkan itu sunnah untuk dibunuh. Kenapa? Karena membahayakan pada nyawa manusia. Wa ma fihi naf'un min istiyadin aw harasatin wa hadza la khilafa fi ihtiramihi wa hurmati qatlihi. Yang kedua, jenis kedua adalah anjing yang memiliki manfaat, mempunyai manfaat.
Manfaatnya untuk apa? Bisa untuk berburu atau bisa untuk menjaga harta. Ya, kalau dulu banyak sekali yang menggunakan anjing sebagai penjaga, atau sekarang juga masih banyak ya orang-orang Cina biasanya itu menggunakan anjing. Kemudian masih orang kaya menggunakan anjing. Kemudian seperti anjing pelacak juga itu kan punya manfaat untuk bisa menemukan pelaku kejahatan. Ya, ketika polisi mengejar buronan itu biasanya menggunakan anjing pelacak untuk melacak keberadaan si pelaku. Nah, ini termasuk punya manfaat. Maka yang seperti yang tadi saya sebutkan, anjing yang kedua ini, jenis kedua yang punya manfaat, ini merupakan muhtaram. Ulama sepakat itu bahwa anjing ini haram untuk dibunuh, tidak boleh dibunuh. Kemudian yang ketiga, wa ma la naf'a fihi wa la darara wa huwa kalbusuk al musamma bil ja'asi. Yang ketiga adalah anjing yang tidak punya manfaat, maksudnya tidak punya manfaat khusus. Seperti apa? Seperti anjing pasar. Ini di sini contohnya anjing pasar. Jadi tidak punya manfaat tapi juga tidak membahayakan. Jadi kayak misalkan kalau kita lewat kan suka ketemu anjing di jalan itu ya, lagi ngelemprakan, lagi santuy lah. Ya, lagi santuy. Pokoknya artinya ada orang lewat tuh nggak dikejar dan tidak membahayakan, tetapi manfaatnya juga ya apa manfaatnya? Maksudnya nggak menjaga rumah, nggak apa, hanya sebatas peliharaan biasa. Nah, ini kategori yang ketiga, atau disebutnya adalah kalbusuk, anjing pasar. Ya, anjing jalanan, bukan anjing hutan, bukan. Al musamma bil ja'asi, kalau di Arab sendiri disebutnya ja'asi. Wa mu'tamadurrum li fihi annahu muhtaramun. Nah, bagaimana untuk jenis ketiga ini, anjing yang tidak punya manfaat tapi tidak membahayakan ini? Menurut Imam Romli, ya yang dipegang oleh pendapat yang dipegang oleh Imam Romli adalah bahwa anjing tersebut juga kategori muhtaram atau dimuliakan, sehingga tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Jadi kalau kita ketemu anjing di jalan, sekiranya anjing itu tidak galak, kemudian tidak membahayakan manusia, itu haram untuk dibunuh, nggak boleh dibunuh. Jangan ditabrak, jangan mentang-mentang anjing terus najis terus tabrak, nggak boleh, haram. Oke, mungkin itu saja ya, karena saya mengusahakan durasi waktunya itu kurang daripada 10 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.